Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Ngantuk atau baru sahur jadi agak padat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyam Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala an-niran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ukhra, lis-shaimi farhatani wa farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang pantas dan wajar selain ucapan puji dan syukur. Mari kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan hari yang ke-6 ini, Allah masih memberikan kesempatan buat kita untuk beramaliyah di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan memperbanyak amal ibadah kita, insyaallah semua amal ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya selalu menegaskan, tidak ada orang yang bisa menjamin bahwa sampai besok dia hidup atau sampai dia akhir Ramadan ini dia dapat. Belum tentu. Saya mendapatkan informasi begitu baiknya bendahara kita Pak Sumarno, sebelum Ramadan Allah panggil karena ketentuannya sudah sampai. Allah panggil pula. Payah dari gantinya itu. Beliau sebagai bendahara masjid dan beliau juga sebagai bendahara STM di wilayah kita ini. Tapi begitulah, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau sudah sampai ajal itu enggak bisa dimajukan walau sedetik pun, atau dimundurkan bentar lagi Allah 5 menit lagi, tak bisa. Begitu sampai waktu dan ajal, maka tidak ada yang bisa menolaknya sekalipun kita lari berondok di dalam lemari besi yang cukup kuat. Namun tetap ajal akan menghampiri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita manfaatkan kesempatan Ramadan ini. Hanya tinggal 24 hari lagi. Namun kita juga harus mengevaluasi
apa yang sudah kita jalani 6 hari ini sudah sesuai atau berkualitas dan ibadah puasa dan amal ibadah kita di Ramadan ini. Saya nanti akan coba buka kajian kita. Ada 5 penyebab rusaknya pahala puasa kita di bulan Ramadan. Dan ada 5 pula anjuran Rasul dan disenangi Allah apa yang kita perbuat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kilas balik ke awal mula dalam rangka menyambut Ramadan ini. Bapak Ibu, secara umum umat Islam ini di dalam menyambut dan menyikapi datangnya Ramadan ini terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ya Bu, umat Islam di dalam menyambut datangnya Ramadan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Biasa kalau kita lewat lintas timur, lintas barat, atau dimanapun di pinggir-pinggir jalan strategis itu kan banyak tulisan marhaba ya Ramadan, marhaba ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, selamat datang Ramadan. Yang mengucapkan selamat itu baliho. Orang yang buat baliho belum tentu. Kan gitu. Nah makanya dari 3 kelompok ini, coba nanti kita tanya ibda binafsi, tanya ke diri kita masuk kelompok yang mana. Kelompok yang pertama kata Rasul, ada di antara umatku ini menyambut, menyikapi datangnya Ramadan ini, dia sikapi dengan perasaan sedih, susah, gelisah, gak tenang hatinya. Ramadan pun datang lagi, wah repot kali, tersiksa, wah gak bisa makan, dibatasi. Yang bapaknya gak bisa merokok lagi, anak dibatasi. Susah dia dengan datangnya Ramadan. Terutama kaum ibu. Belakangan ini dulu banjir beras, sekarang minus beras. Dulu dihambur-hamburkan, sekarang dicari. Sampai dibuat pasar murah supaya jangan terjadi inflasi. Inilah kondisi negara kita ini. Masih mau kita dibohong dan di toko-toko gitu. Nah ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, susah, sedih. Semua harga barang naik. Ya kan Bu? Bawa uang cepet ke pajak, pulang gak bawa apa-apa. Cuma 2 macam ikannya. Lain cabai naik, bawang naik, beras naik. Makanya Badan Ahli Ustaz Nasuha dan beberapa kawan-kawan yang lain ini agak penting memformulasikan berapa ini posisi fitrah kita. Kalau dulu masih dapat 13, 12, 11 ribu, sekarang udah naik 15, 16. Berarti diperhitungkan satu asnaf muzaki itu membayar 40.500. Kalau beras itu kilonya sekilo 15 ribu. Kami sudah rapat-rapat juga di sana. Ya, mudah-mudahan kalau orang yang beriman la takhaf wala tahzan, dia tidak akan takut dan berkecil hati. Karena apa yang dia keluarkan 10 kali lebih baik dari itu yang akan datang kepada dia. Kenapa? 1 kebaikan Allah balas dengan 10 kebaikan. Adakah kira-kira Bu? Tapi saya yakin ibu-ibu di sini tidak ada yang sedih, yang susah, yang gelisah, yang resah, orden belum diganti, rumah belum dicat, apa di kepala. Ini kalau ada yang seperti ini kelompok di antara umat Nabi Muhammad yang rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada di antara umat Nabi Muhammad itu, di antara umatku itu menyambut, menyikapi datangnya Ramadan itu dengan sikap acuh. Tidak peduli dia. Mau datang Ramadan ya situ, nggak datang nggak apa-apa. Ini nanti kita lihat, ini masih taat ini, tapi mulai hari 10 ke atas
penyisihan. Nah, ini udah mulai bertanggalan satu-satu. Semalam saya tegur juga orang naik becak sambil merokok dia. Ada sewanya. Yang sewanya puasa, yang bawa becak gak merokok. Kan janggal. Artinya apa ini? Gak ada sedikit pun tersentuh hatinya dengan datang Ramadan ini. Padahal kalaulah tahu umatku ini tentang kehebatan, kemuliaan Ramadan ini, niscaya mereka akan mengatakan kalau bisa setiap bulan Ramadan terus. Tapi banyak yang gak memahami. Begitu nanti lewat Ramadan, masuk hari raya, merdeka ya, bebas dari segala macam larangan. Ini kelompok yang kedua juga rugi. Nah, kelompok yang ketiga ada di antara umatku itu, kata Rasul, menyambut dan menyikapi Ramadan itu dengan sikap yang gembira, senang dan bahagia. Inilah konteks yang dimaksud hadis Nabi, liso ini farhatani. Ada dua kegembiraan yang diperoleh dan didapatkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu. Yang pertama kata Nabi, farhatun indal iftar. Kegembiraan yang pertama bagi orang yang berpuasa itu pada waktu berbuka. Tidak ada kegembiraan, kebahagiaan yang kita rasakan di bulan Ramadan ini ketika berpuasa selain pada waktu berbuka. Semua terasa nikmat. Begitu penantian lama kita tunggu, akhirnya berakhir lewat iftar pada waktu berbuka. Jadi bisa pada waktu berbuka puasa, bisa jadi pada waktu nanti menyelesaikan Ramadan, berbuka di akan datangnya hari raya. Itulah kegembiraan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa itu. Yang kedua, kegembiraan yang diperoleh dan didapatkan oleh orang yang berpuasa itu inda liqa'i rabbih, ketika dia nanti bertemu, berjumpa dengan Tuhannya. Engkau hambaku yang baik, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kalau seandainya umatmu bertanya tentang aku, kata Allah, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku ini dekat, sesungguhnya aku ini menerima, mengabulkan semua apa yang menjadi permohonan mereka. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini, dua kegembiraan ini bisa kita raih pada waktu berbuka dan pada waktu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan surganya Allah itu, maka kita harus berjuang. Perjuangan yang kita lakukan itu adalah menebarkan kebaikan, melakukan amal-amal soleh dan bermanfaat bagi orang banyak. Kehadiran kita ini punya nilai manfaat di tengah-tengah masyarakat. Di dalam kitab Hujjatul Islam dijelaskan, ini fid dunia jannah, sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Jadi surga itu bukan hanya nanti di akhirat. Di dalam kitab Hujjatul Islam itu dijelaskan, inni fid dunia jannah, sesungguhnya di dunia ini terdapat surga. Apa itu surga yang dimaksud di sini? Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah, mematuhi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu pada dasarnya adalah upaya yang kita lakukan untuk memperoleh surganya Allah, kebahagiaan di dunia ini. Nah, artinya wa man lam yadkhuluha, kalau seandainya
memasukinya, maksudnya memasuki surga yang ada di dunia ini, melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal-amal soleh, maka ia tidak akan memasuki surga akhir. Maka la yadkhulu jannatal akhir. Artinya laksanakan, dapatkan surga di dunia agar kamu bisa mendapatkan surga nanti di akhirat. Bagaimana mungkin kita mendapatkan surga Allah di akhirat kalau kita tidak melakukan upaya dan usaha di dunia ini? Itulah surga dunia yang kita kerjakan sebagai bekal dan modal untuk surga Allah di akhirat. Ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, ya, hendaknya ibadah puasa kita ini berkualitas. Artinya tidak sama dengan yang lalu-lalu. Maksudnya bagaimana? Ada 5 amalan yang dapat merusak nilai pahala puasa kita. Puasanya sah, tapi isinya kosong, gak ada nilainya. Mampu menahan diri dari lapar dan haus dan segala hal yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu rukun yang pertama. Yang rukun yang kedua, berniat pada malam hari. Kalau dia berniat pada malam hari, dilanjutkannya pada waktu puasa menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, maka itu sah puasanya. Tapi apakah amalnya di dalam itu ada atau tidak? Ini sangat tergantung kepada perbuatan yang kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa. Bu, yang pertama, mari kita ingat, perbuatan yang merusak pahala puasa itu sehingga puasa kita nol, gak ada isinya, gugur pahalanya. Ini yang pertama disebut dengan al-kadzib, berdusta dia di bulan Ramadan. Banyak kadang-kadang orang masih di bulan Ramadan puasa dia, tapi masih mau juga berdusta. Gak ada, sumpah berdusta. Ini kalau ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan masih membiasakan perbuatan dusta itu, berbohong itu, maka gugur pahala puasanya. Hati-hati kita ini, ya, bagus diam, nggak usah cakap-cakap yang nggak bermanfaat daripada hilang pahala puasa kita ini. Kenapa rupanya hilang pahala puasa kita? Karena berbohong. Karena berbohong ini adalah awal mula dari berbagai kejahatan lainnya. Mula-mulanya bohong. Berhasil bohongnya, mulai terbuka kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi pintu awal terbukanya kejahatan-kejahatan selanjutnya yang kita lakukan. Ketika seseorang berbohong, maka dia akan melakukan kebohongan terus sampai ia mampu menutupi. Nah, di bulan Ramadan ini mari kita jauhi sifat berdusta ini, berbohong ini. Kenapa? Karena ini dapat menggugurkan nilai daripada pahala puasa kita. Itu yang pertama, Ibu. Masih ada kesempatan kita, Bapak, 24 hari lagi ke depan. Untuk apa? Meminimalisir jangan lagi puasa kita diwarnai, dinodai dengan berbohong atau berdusta. Yang kedua, apa perbuatan yang dapat merusak pahala puasa itu? Di sini disebutkan dengan ribah. Ribah itu menceritakan keburukan seseorang di mana orangnya tidak ada di situ. Yang diceritakan itu tentang yang sesuatu yang tidak disukai.
benar yang dilakukan itu, benar yang dibicarakan itu, tapi kita membicarakan kejelekan orang di belakang orang yang melakukan kejahatan itu namanya riba. Berriba atau bergunjing. Apa bedanya dengan fitnah? Kalau fitnah membicarakan orang lain yang tidak benar, itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau pembunuhan sekali bunuh satu mati. Tapi kalau fitnah ini bisa sampai 7 turunan. Ini akan menjadi korban. Makanya Nabi katakan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Nah di bulan Ramadan juga kita hindari yang namanya perbuatan riba ini, membicarakan orang lain, menggunjing orang lain yang tidak ada manfaatnya buat kita, hanya sebagai perkataan yang sia-sia. Makanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Kalau nggak sanggup, maka lebih bagus diam baginya. Maaf ya Kak, lagi puasa. Tutup terus supaya tidak terjadi peluang. Jangan, iya aku rasa nggak cocok itu. Aku kenapa kok ini? Nyambung ya sedang. Memang berkuncing riba di bulan Ramadan ini enak, dosa kering, nyambung kalau baru lupa puasa, udah lewat. Nah ini mari lebih bagus kita banyak lakukan kegiatan yang lain daripada kita berriba, bergunjing yang rugi pahala puasa kita tak dapat. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'ajz. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu nggak dapat apa-apa, cuman hanya mendapat lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dari berbohong, berdusta, kemudian yang kedua riba, menggunjing orang lain. 2. Kemudian yang ketiga, apa perbuatan yang dapat merusak nilai pahala puasa itu? Adu domba. Ya, adu domba ini kira-kira bahasa kita apa ini ya? Ngelaga orang lah. Adu domba supaya terjadi permusuhan. Ini selalu kadang-kadang berakar dari sebuah kebencian. Gak suka dia nengok orang berhasil. Nah, ini dia dombanya. Maka ada SMS, suka melihat orang susah dan susah melihat orang senang. SMS. Jadi kalau ditemuin ada kawan beli Honda, stres dia. Besok beli mobil pangsa dia, ganti mobil masuk rumah sakit, game over. Nah ini seperti ini. Jadi jangan suka mengadu domba di bulan Ramadan ini, karena ini juga perbuatan yang dapat merusak daripada nilai puasa kita di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya ada sumpah palsu. Ini juga perbuatan yang dapat merusak pahala puasa ibu-ibu, bapak jemaah sekalian. Apalagi membawa nama-nama Allah, bersumpah atas nama Allah. Wallahi, demi Allah, gak ada. Wallahi, ini orang Arab suka kan dengan istilah sumpah dengan nama Allah nih. Wallah. Nah, berarti kan kalau sudah wallah dianggap orang gak main-main. Tapi wallahnya orang Arab itu belum tentu juga benar. Itu tadi. Nah, makanya ya mohon izin, mohon maaf, banyak pejabat kita ini lari daripada apa yang sudah disebutkannya pada waktu bersumpah ketika dilantik. Waktu dilantik, demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah. Habis dilantik besoknya ngelantak.
berarti kan gak ada juga manfaat sumpahnya itu tadi. Apalagi bersumpah palsu. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga termasuk salah satu daripada perbuatan yang dapat merusak pahala puasa kita. Dan yang terakhir, perbuatan yang dapat merusak pahala puasa itu adalah memandang dengan syahwat. Kadang-kadang di bulan puasa ini banyak godaan lewat istri orang, lupa awak istri awak dulu, tengok anak orang, teringat anak awak dulu, tengok orang istri awak, tengok awak istri orang, lupa istri awak. Jadi kan gawat juga. Jadi memandang dengan syahwat itu apa Bapak? Di bulan Ramadan ini dianjurkan kita menahan diri, menahan pandangan, menahan lapar dan haus, menahan segala hawa nafsu. Nah, makanya di bulan Ramadan ini dilarang memandang dengan syahwat tadi. Kenapa? Karena pandangan mata merupakan salah satu sumber dari syahwat itu sendiri. Jika tidak bisa kita menundukkan pandangan pada lawan jenis yang bukan mukmin, maka niscaya puasa kita itu akan ternodai. Ya, ternodai puasa kita. Kenapa? Itu tadi, ya boleh memandang tapi jangan sampai menimbulkan syahwat yang akhirnya apa? Merusak nilai pahala puasa kita. Ada hadis Nabi mengatakan yang diriwayatkan oleh Hakim dan Tabrani. Apa kata Rasul? Pandangan merupakan salah satu daripada anak panah iblis itu sendiri. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, 5 perbuatan yang dapat merusak pahala puasa ini, mari kita hindari dan kita jaga supaya puasa kita ini berkualitas. Pengen puasa kita diterima Allah, pengen puasa kita ini mendapatkan penghormatan yang tertinggi di hadapan Allah, pengen kita mendapatkan gelar orang yang takwa, paling tidak hindari yang 5 ini. 1, jangan suka berbohong, berdusta di bulan Ramadan. Yang kedua, jangan melakukan perbuatan riba. Yang ketiga, melakukan perbuatan adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Jadi kita jaga. Masih ada waktu kita untuk memperbaiki ibadah Ramadan kita menjadi yang berkualitas. Dengan cara apa, ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah? Ada 5 amalan yang sangat dianjurkan dan diajarkan Rasul di bulan Ramadan ini. Apa yang perlu kita lakukan selama di bulan Ramadan ini? Yang pertama, as-shadaqah, perbanyak sedekah. Jangan jadi orang pelit di bulan Ramadan ini. Diundang dari masjid supaya bawa jamuran, dapat giliran 2 kali protes dia. 1 aja laku. Masa orang itu 1 aku kok 2? Padahal dikasih tiket dia, lebih banyak untuk yang baik. Perbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Bapak sholat Jumat kalau biasa masuk ke tabung 10, naikkan 20 di bulan Ramadan. Kenapa? Sedekah inilah nanti yang akan menolak 70 bala yang akan kita hadapi. Bahkan Allah gak bangga dengan sholat kita yang 5 waktu yang kita kerjakan. Allah gak bangga dengan puasa kita. Allah gak bangga dengan haji kita. Tapi Allah suka dan senang dengan hambanya yang banyak berbagi, berzakat, berinfak, bersedekah. Makanya jangan nanti sampai sudah dikubur baru kita minta tolong kepada ya Allah, tolong hidupkan kembali ya Allah ke dunia ini. Barang sejenak pun ya Allah. Mau ngapain kata Allah? Saya mau bersedekah. Berarti sedekah itu yang dikejar dan dicari. Ya, perumpamaan orang yang berinfak bersedekah di jalan Allah
Ibaratkan dia menanam satu benih, akan tumbuh 7 tangkai. Dari tiap-tiap tangkai akan berbuah 100 buah. Artinya satu kebaikan yang kita tanam dibalas Allah dengan 700 kali lipat. Itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan tentu akan berlipat nilai kebaikan dan pahala. Maka mari perbanyak kita untuk bersedekah, terutama sama tetangga. Jangan pelit kali. Buat kolak awak di rumah, bagi sama tetangga. Jangan udah gak habis senawan baru bagi mengawan. Tak sama. Udah gak habis mah, udah kasih tetangga semua. Nah itu gak baik. Nah, itu bekas sisa awak. Bekas sisa kita awak kasih orang ini tak cocok. Cuma kalau Ustaz mau dibagi kolak pisangnya pun sedikit. Oh, biar pisangnya sedikit, banyakkan kuahnya. Jadi dari banyak juga. Begitu diantar, pegannya aku tumpah. Nggak sedekah pisang, sedekah kuahnya udah. Apalagi pakai labu kuning tuh. Wah mantap ini. Ya, dicocol sama roti. Ya, dicerita makan kolak berbuat. Artinya maksudnya saya menggarisbawahi sedekahnya itu. Istilah bawa kolak kau tetangga sebelah, syukur-syukur mau dikasih. Wah mintalah sedikit wah, enak kali kau, ketek-ketek. Nah ini rugi yang penting. Jadi bersedekah, ya. Apa yang ada pada kita, ayo bagaimana kita di bulan Ramadan ini bisa berbagi. Jadi tidak hanya kesalehan ritual ibadah kita terus kepada Allah sampai hitam jidat nih, legok kan ini, tapi nggak bagus sama tetangga, ada artinya. Nah, jadi di samping kesalehan ritual juga perlu ada kesalehan sosial. Kesalehan sosial itu apa? Hablum minan nas, mau berbagi, mau peduli dengan tetangga sebelah. Perkara sama tetangga kadang lo bagus, tapi sama keluarga sendiri di rumah juga tak bagus, juga bagus. Ibu, biasanya kalau di akhir-akhir Ramadan nggak gencar lagi tuh beli bukaan puasa, udah kandas, nggak ada lagi. Apa yang mau dikasih? Bukaan puasa harus ada. Paksa disodorkan kue yang sudah dibuat dibakar kemarin malam. Cuman yang dikasih yang pecah, yang gosong, yang hancur. Itulah untuk buka puasa si bapak amanah awak tadi. Ya Allah, pelitnya orang ini. Datang si bapak tadi polos. Ini memang kuenya model hancur. Apa kata ibu? Wis menamai cocok merecok. Untuk suami yang cari makan, cari duit sehingga jadi kue itu, untuk anak awak supaya tumbuh gizinya, awak sepele sembarangan. Sementara yang gak punya andil untuk tetangga, untuk tamu, awak kasih yang elok-elok. Kan gak seimbang. Cuma apa? Jangan untuk keluarga kue yang pecah, kue yang hancur awak kasih. Untuk tamu awak kasih yang paten-paten. Nah ini gak cocok ya. Maka mulai besok untuk yang tamu kasih yang hancur, kasih yang pecah berani. Nah yang gosong. Datang suami yang pauk tadi, ya lah enak juga. Aku pun suka yang gosong-gosong. Pauk juga gosong. Ya kan? Takut dia dirinya marah karena DKI bawa kendali istri dia. Itu yang pertama. Sangat dianjurkan di Ramadan ini banyak sedekah, terutama kepada keluarga. Senyummu ibu berikan hanya untuk suami dan anak. Jangan si merepek marah di bulan Ramadan. Ku tengok ibu ada bakal marah di bulan Ramadan. Lambat sikit, lambat sikit disuruh namo. Tapi marah ibu lebih marah lagi bapak-bapak. Pantang terpenting namo. Lambat sikit kita akan buka puasa, mana nih? Mana? Nah, jadi kadang-kadang yang seperti ini perlu kita netralisir. Enak-enak aja di bulan Ramadan.
Kalau tak surawak dia wah. Itu aja. Jangan nak dihamuk. Kawan tadi pun setengah mati dia udah masak untuk apa? Kadang-kadang kita marahi juga. Mari kita syukuri berbagi. Uangmu kata ibu, uangku ya uangku. Ini kawan-kawan. Jadi harus bersama dia, sama-sama menikmatinya. Ini yang pertama ya. Mari kita berbagi, banyak bersedekah. Yang kedua Pak, qiraatul Quran. Di bulan Ramadan ini Nabi suka kali nengok umatnya membaca Al-Quran. Di setiap Ramadan Nabi dengan malaikat Jibril itu bertadarus Al-Quran. Kalau Nabi baca, Jibril menyimaknya. Kalau Jibril membacanya, Nabi menyimaknya. Nabi dengan malaikat Jibril senantiasa di bulan Ramadan membaca Al-Quran. Kok awalnya malas? Lebih jago awak baca Quran ketimbang baca Quran. Mana ada Ustaz Quran? Siapa bilang tak ada? HP itu semua berita di dalam itu Quran, cuman online. Berapa hari, berapa kali, gak sampai per jam, per menit. Tengok berita. Oh belum turun harga. Oh belum jelas ini. Itu rajin. Tapi buka apa namanya itu aplikasi Quran juga dibaca. Di bulan Ramadan ini kalau boleh ibu bapak jadikan ini menjadi amal pribadi kita, menjadi pilihan kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan ini. Masakan gak lagi. Tak ada yang kerja pagi. Bangun pagi bukan menyiapkan sarapan, kecuali suami yang sarap. Minta sarapan dia. Nah, kalau nggak ada puasa banyak waktu senggang. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Tolong sempatkan. Kenapa begitu, Bu? Saya sampaikan. Innal qabra yunada ala arba'ati marratan. Maksudnya apa? Setiap hari kubur itu tempat yang kita kuburkan Pak Marno itu kuburan itu berteriak 5 kali teriakan dalam satu hari. Ini kalau kita ceritakan ngeri kita. Setiap hari kuburan itu berteriak 5 teriakan, berteriak mengingatkan orang yang masih hidup di dunia ini sebelum masuk ke dalam kubur. Apa kata kubur? Manusia, ana baitul wahidah, kata kubur. Aku ini rumah sendiri, gak ada kawan pendamping. Jangan kau masuk ke dalam kubur ini tanpa kawan. Nekat kau namanya itu. Jangan berani masuk ke dalam kubur itu tanpa kawan. Jadi apa kawan kita? Untuk mendapatkan kawan di dalam kubur, qiraatul Quran. Ayat Al-Quran kita itulah yang nanti yang akan menjadi kawan kita di saat tidak ada teman di dalam kubur. Sampai kapan? Sampai kiamat. Bayangkan itu. Makanya dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika seseorang sedang dikafani pada waktu penyelenggaraan fardu kifayah, sedang dikafani, ada seorang pemuda tampan memakai pakaian putih bersih. Dia tengoki jenazah tadi. Begitu dipakaikan ke badannya makin rapat. Selesai waktu diantar di kubur, dia ikut mendampingi sampai malaikat mungkar dan nakir bertanya, siapa kau? Saya temannya. Jauh dari sini, nggak mau dia. Ternyata yang pemuda tampan berbaju putih tadi itulah tamsilan Al-Quran yang akan mendampingi kita nanti di dalam kubur. Maksud saya apa? Jangan sepele dengan membaca Al-Quran itu. Ayo, jangan sudah setua ini kok gak baca-baca. Terutama kita kalau bapak, mohon maaf saya, kalau gak wirid gak baca Yasin. Kapan lagi baca Yasin? Sementara hidup ini nanti hari akhirat itu jauh. Apa persiapan kita?
Kita nggak takut dengan mati, tapi yang kita takut apa persiapan kita. Sudah banyak nggak persiapan kita untuk menghadapi kematian itu? Ini. Jadi amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan ini, satu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga apa? Qiyamul Lail, menegakkan sholat malam. Nah, di bulan Ramadan ini segala macam sholat sunnah yang dilakukan di malam hari namanya Qiyamul Lail. Tarawih, witir, sholat malam, tahajud, sholat sunat taubat yang dilakukan malam hari itu sholat malam. Kerjakan, manfaatkan ini. Termasuk ini juga bagian daripada teriakan kubur itu. Manusia yang ada di dunia ini, aku ini kata kubur tempat yang gelap. Ana baitul zuluman, ana baitul zuluman, saya ini adalah tempat yang gelap. Siapa yang kuburan itu terang? Secara logikanya kuburan itu gelap gulita, gak ada lampunya. Di luar, di halaman pengarangan kubur gak ada lampunya, gelap. Disitulah kita tinggal. Belum lagi di dalam tanahnya gelap luar biasa. Kegelapan senantiasa menyelimuti kita. Maka jangan mau kita dalam kegelapan dalam kubur. Apa upayanya? Melaksanakan sholat di tengah malam. Melaksanakan sholat malam. Itulah yang kelak akan menjadi suluh lampu penerang kita nanti di dalam kubur. Tenang dia tidurnya, kayaknya ada PLN ini. Ibu bayangkan aja lah, bapak bayangkan. Mati aja lah sebentar, token kita matilah dulu. Pening kawannya, pening. Semua gak hidup, TV gak hidup, HP gak hidup, gara-gara mati. Sebentar matinya, tapi kita sudah kewalahan. Bagaimana kalau mati selamanya, lampu ini tanpa kita siapkan penerang? Nah, ini Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Saya kira itu 2, 3. Kemudian iktikaf. Iktikaf mengambil tempat menyendiri di sudut, banyak berzikir dan berfikir. Tidak hanya zikir tapi fikir juga. Ini biasa Nabi lakukan 10 hari menjelang berakhirnya Ramadan. Dan terakhir tentu adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Inilah ibadah yang utama yang dianjurkan oleh Nabi di bulan Ramadan. Ada yang bertanya, cuma Ustaz, dia enggak sholat tapi puasa. Cuma puasanya tuh, puasanya tetap sah, tapi berdosa dia meninggalkan sholatnya. Kenapa? Rukun puasa itu apa? Niat pada malam hari. Yang kedua, menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Asal terpenuhi rukun ini, sah puasanya. Cuman problem dia tidak sholat itu beda sendiri kajiannya, berdosanya. Maka sebenarnya orang yang puasa pasti dia sholat. Itu yang bergandeng. Jadi kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, itu namanya puasa musim. Hanya takut dengan puasa supaya menangkap. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah 6:30 nggak terasa. Mari kita ingat kembali 5 hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Rugi, jangan lakukan itu supaya puasa kita baik. Kemudian ambil kesempatan, rebut kesempatan. 5 perbuatan yang kita lakukan yang disukai Rasul di bulan Ramadan ini agar kita termasuk ke dalam golongan orang yang beruntung. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 lah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Berarti sudah paham semua. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik.